Assalamualaikum, jumpa lagi di channel saya Semalayang Li. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan berbagi resep martabak cuko khas Palembang. Namun sebelum kita mulai, saya ingatkan lagi jangan lupa subscribe dan like ya. Baiklah, pertama-tama bersihkan wortel dan kentang, lalu kita rebus menggunakan api sedang. Tambahkan garam secukupnya, tunggu hingga mendidih. Baiklah teman-teman, setelah mendidih kita matikan api, kemudian kita angkat, masukkan ke dalam wadah, lalu kemudian kita diamkan ya sampai dingin. Oke teman-teman, ini sudah dingin dan kita akan mengupas kulit kentang dan wortelnya. Baiklah, setelah kita kupas, kemudian kita iris atau kita potong dadu. Kecil besarnya sesuai selera kita ya. Baiklah, setelah kentang dan wortel kita iris, sekarang kita akan iris daun bawang yang sudah kita bersihkan. Kemudian kita siapkan bumbu untuk kita haluskan, bumbu isi. Yang pertama bawang merah dan bawang putih, kemudian merica dan buah pala secukupnya, garam dan kaldu, saya pakai Masako. Siapkan lumpang, kemudian proses penggilingan. Tambahkan bawang putih, kemudian bawang merah, Baiklah teman-teman, ini bumbu yang akan kita tumis. Kentang dan wortel yang sudah saya iris, daun bawang yang sudah diiris, kemudian bumbu
kaldu dan bumbu yang sudah kita haluskan, ditambah dengan 1 butir telur. Baiklah teman-teman, siapkan kuali, kemudian kita nyalakan api dengan menggunakan minyak sayur secukupnya ya. Pertama-tama kita akan tumis bumbu yang sudah kita haluskan, kemudian kita aduk hingga benar-benar matang dengan api jangan terlalu besar ya, api sedang aja biar enggak gosong. Setelah bumbunya mulai gurih, itu kita langsung masukkan kentang dan wortel yang sudah kita iris. Lalu kemudian masukkan telur, sisahkan putih telurnya sedikit ya teman-teman untuk olesan adonan terakhir. Kemudian masukkan daun bawang yang sudah kita iris. Dan terakhir masukkan penyedap atau kaldu. Lalu matikan kompor. Selesai. Ini untuk isi martabak cukonya. Baiklah, kita akan langsung ke adonan kulit ya. Pertama saya gunakan terigu merek Mila, itu 1 takaran. Sagu 1 sendok makan fresh. Kemudian penyedap saya gunakan daun bambu dan 1 sendok teh penuh tinggi garam halus. Dan terakhir minyak sayur, itu untuk biar nggak lengket adonan terakhir. Langsung kita masukkan 1 takaran terigu ke dalam baskom. Lalu masukkan juga sagu 1 sendok makan fresh. Kemudian garam 1 sendok teh penuh. Lalu penyedap daun bambu. Aduk hingga rata. Lalu masukkan air panas 1 takaran. Air panas yang baru kita angkat dari api ya, air yang sudah mendidih. Itu takarannya 1:1, 1 terigu, 1 takaran terigu, 1 takaran air panas. Lalu kemudian diaduk hingga rata, hingga tercampur semua air dengan terigunya.
Diamkan hingga dingin ya. Baiklah teman-teman, ini adonannya sudah dingin dan kita akan mulai mengolen. Tapi kita mengolen nggak menggunakan sagu atau terigu. Kita hanya memadatkan adonannya dengan menggunakan tangan, diolesi pakai minyak sayur biar nggak lengket. Baiklah, tangan kita dilumurin minyak, lalu kita cubit sedikit demi sedikit sesuai takaran yang kita mau. Ini sudah selesai. Itu saya biasanya satu takaran itu saya dapat 25 adonan atau 25 butir ya. Kemudian siapkan plastik bening, plastik putih bening yang bersih. Kemudian kita lumuri minyak biar nggak lengket adonannya. Lalu kita akan mulai menggilas adonan. Saya gunakan gelas ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau menggunakan bambu nggak apa-apa, tapi saya lebih praktis menggunakan gelas. Tipisnya sesuai selera, jangan sampai bagian tengah yang terlalu tipis. Itu bagian tengah kita tebalkan, kita tipiskan bagian ujung-ujungnya. Lalu masukkan isi. Kemudian dilipat. Tutup. Terakhir kita cubit sedikit ujungnya biar lebih lengket. Lanjutkan sampai adonan selesai, sampai adonan habis. Baiklah teman-teman, sudah selesai kita menggilas. Sekarang kita siapkan putih telur yang kita pisahkan tadi. Kita tambahkan sedikit air
kemudian aduk menggunakan garpu. Kemudian kita oleskan di bagian ujung lipatan seperti ini, bagian ujungnya saja. Kenapa kita oleskan di bagian ujung aja? Ini prosesnya seperti kita berikan lem ya, jadi dia pas kita goreng itu dia nggak lepas dari lipatan. Baiklah, kita akan mulai menggoreng dengan minyak panas dengan api sedang. Tunggu hingga warnanya kecoklatan, kuning kecoklatan. Ini warnanya udah mulai kecoklatan dan kita mulai angkat dari kuali. Lalu kemudian pas kita ngangkat jangan lupa apinya dikecilin ya teman-teman, biar kita pas masukin gorengan yang selanjutnya dia nggak kaget karena minyaknya nggak terlalu panas. Lalu kita masukkan lagi gorengan. Setelah gorengan dimasuk, kemudian apinya kita buat lagi api sedang, jadi dia matangnya nggak kaget dan nggak gosong. Baiklah teman-teman, ini prosesnya sudah selesai dan kita akan makan menggunakan cuko. Itu lebih enak, tapi kalau yang nggak suka cuko bisa menggunakan cabai rawit. Untuk resep cuko
bisa teman-teman lihat di video saya sebelumnya. Terima kasih, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.